Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'dah. Anak-anak yang kami cintai, yang berbahagia, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa kita kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam kultum kali ini saya akan membahas tema kreativitas dalam ibadah. Dalam tema ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kreativitas dalam niat, yang kedua kreativitas dalam memilih waktu untuk beribadah, yang ketiga adalah kreativitas dalam memilih tempat untuk beribadah. Yang pertama, kreativitas dalam memilih niat itu bagaimana? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus betul-betul mengatur niat kita. Seperti contoh apa yang kita lakukan kali ini, yaitu berpuasa. Puasa seseorang bisa bernilai ibadah kalau niatnya sudah benar, atau kalau dia sudah berniat. Itu untuk membedakan orang yang hanya tidak makan, tidak minum seharian penuh, tapi dia tidak niat apa-apa. Ya, tidak ada nilai ibadahnya. Bisa bernilai ibadah kalau dia berniat. Contoh lagi, perkara mubah. Perkara mubah itu bila dilakukan bisa, maksud kami perkara mubah itu dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Seperti contoh makan. Kita berniat makan supaya kita kuat untuk sholat, supaya kuat untuk sekolah, maka makannya itu juga bernilai ibadah. Contoh yang lain, tidur. Tidur itu juga tidak berdosa, juga tidak berpahala. Tapi ketika kita di malam hari tidur untuk istirahat, supaya nanti kita malam hari bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud, maka selama kita tidur kita bernilai ibadah. Contoh kreativitas dalam niat, seumpama dalam satu pekerjaan itu bisa kita niati lebih dari satu niat. Seperti contoh kita duduk-duduk di masjid. Kalau hanya duduk-duduk saja, hanya nongkrong saja, tidak ada nilai ibadahnya. Makanya di masjid biasanya ada tulisan nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Kalau kita duduk di masjid berniat iktikaf, maka mendapat pahala iktikaf. Tidak hanya berniat iktikaf saja ketika kita duduk, tapi kita niati untuk menunggu jamaah sholat. Karena menunggu jamaah itu juga bernilai ibadah sendiri. Sudah dapat 2. Tidak berhenti di situ. Kita tidak hanya iktikaf, tidak hanya menunggu sholat, tapi kita isi dengan zikir, membaca Al-Quran. Maka dalam satu pekerjaan di situ bisa bernilai minimal 3. Pahala iktikaf, pahala menunggu jamaah, yang ketiga pahala zikir, dan pahala membaca Al-Quran. Itu beberapa contoh kita dalam memilih niat, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Yang kedua, kreativitas dalam memilih waktu dan kreativitas dalam memilih tempat
insya Allah akan saya sampaikan dalam pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.